Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memerankan sebuah drama yang berjudul Mahligai Keloyang dari Indragiri Hulu. Saya Ari Resmana sebagai Datuk Sakti. Saya Silva Monika sebagai Bidadari 5 dan istri Datuk. Saya Rahel Andina Putri sebagai Bidadari 1 dan Rakyat 1. Saya Ain Sabila sebagai Bidadari 3 dan Rakyat 3. Saya Sangadisa Kaira sebagai Bidadari 2 dan Rakyat 2. Saya Nadia Salsabila sebagai Bidadari 4 anak perempuan Datuk. Mahligai Keloyang asal-usul nama Kelayang. Kelayang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dulu, Kelayang adalah nama sebuah desa yang dikenal dengan Keloyang. Sedangkan Keloyang berasal dari kolom loyang. Dahulu kala, Kerajaan Indragiri mengalami zaman keemasannya. Ibu kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan berada di Japura. Semula Japura bernama Rajapura. Rakyat Indragiri hidup dengan sejahtera, tentram, dan damai. Para datuk memimpin dengan baik dan menjadi teladan bagi seluruh penduduk negeri. Suatu hari, para bidadari sedang mencengkrama di atas kayangan dan elok lagi sempurna. Kakak, badanku sudah masam nih. Ayolah kita ke bumi. Ayo kita mandi di kolam. Mandi? Bukankah sejam yang lalu engkau udah mandi? Daripada mandi, lebih baik kita mencuci baju saja. Tak nampak tuh, udah banyak baju yang kotor beleak-leak. Betul tuh. Ayo kita mencuci baju ke bumi. Ayo bersiap. Bawa baju kotor, lekas kita pergi ke bumi. Jangan lupa tahu bawa deterjen. Bidadari 2. Jangan lupa siapkan permadani. Iya, Kak. Hoi, cepatlah. Jom. Siap. Ya. Naik. Mana nih kolam? Udah penat aku nengok ke bawah nih, itu ada kolam di dekat hutan. Turun situ, Kak. Permadani, turun di situ. Berbeda dengan kehidupan di bumi. Pada saat itu, salah seorang datuk yang bernama Datuk Sakti pergi menghiliri sungai Indragiri. Saat itu, sungai Indragiri masih bernama Sungai Keruh. Datuk Sakti ingin melihat kehidupan rakyatnya yang hidup di sepanjang sungai tersebut. Menjelang sore, Datuk Sakti menaiki sebuah tebing untuk mencari tempat beristirahat. Datuk Sakti kemudian memasuki hutan di dekat sungai. Sampailah dia di tepi sebuah kolam. Air kolam itu sangat jernih, tenang, dan cemerlang bak loyang. Ketika Datuk Sakti sedang duduk beristirahat di bawah sebuah pohon besar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sekumpulan wanita cantik yang terbang turun dari angkasa. Datuk Sakti terperanjat bukan alang-palang. Udah sampai. Jom turun. Jom. Elok sangat garis-garis itu. Apakah saya ini mimpi? Ini bukan mimpi. Apa yang mereka lakukan? Mencuci baju? Apakah mereka bidadari yang turun dari kayangan? Apakah di kayangan tak ada air? Aduh, tak tanggung molek lagi. Alangkah bahagianya jika aku bisa memiliki istri dari salah satu garis-garis itu. Datuk Sakti termenung, memikirkan cara menangkap salah satu bidadari tersebut. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu.
Senja itu adalah malam bulan purnama penuh. Tentulah pada purnama berikutnya, para bidadari akan datang lagi. Sepurnama itu, Datuk Sakti terus berdoa. Doa akan merubah retak tangan yang telah digariskan Tuhan, pikir Datuk Sakti. Dia puasa 7 hari, mandi limau 7 hari pagi 7 petang untuk membersihkan dirinya lahir batin. Benarlah, menjelang sore, langit kemilau oleh cahaya terang yang mengiri kedatangan para bidadari. Sebagaimana biasa, mereka menanggalkan selendang, mencuci baju dan menceburkan ke dalam kolam, bersukaria di dalam sungai. Tengah para bidadari berkecipak-kecipuk di air, Datuk Sakti diam-diam mengambil salah satu selendang yang ada di dekatnya. Tapi Datuk Sakti bingung, selendang mana yang mau ia ambil. Selendang mana yang tak kuambil? Hijau, merah, kuning atau coklat? Aduh. Wah, tak tanggung-tanggung indahnya bumi ini. Esok-esok kita mencuci di sini lagi ya, Kak. Iya betul, dapun tempat ni tak ada orang, kita bisa datang tiap hari. Kak, baju aku tak nak bersih nih, macam mana nih? Di kosan taklah baik-baik, jangan dibasuh aja. Aku udah siap nih, cepatlah Miko, kau ni lama betul lah. Ha, dah siap. Ayolah kita balik lagi, Kak. Nanti ayahanda berang, habislah kita. Ayo, cepatlah naik. Kakak, mana selendangku nih ha? Tadi aku taruh kat sini ha. Apa benda ni? Ngapa bisa hilang? Hanyut tak? Dikau salah taruh mungkin. Hoi, cepatlah balik, matahari sudah nak terbenam nih, ayahanda sudah menunggu. Kakak, janganlah tinggalkan aku sendiri di bumi. Aku tak nak di bumi. Di bumi ada beru. Aku takut kak beru. Tega tak kakak tinggalkan aku sendiri di sini? Itu salahmu Adinda, karena tidak dapat menjaga selendangmu. Kami tidak dapat berlama-lama di bumi ini. Bye Adinda. Bye Adinda. Bidadari-bidadari lain tidak dapat menolongnya. Mereka harus kembali sebelum malam turun. Bidadari yang kehilangan selendang itu terpaksa mereka tinggalkan. Bidadari itu pun menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Tangisnya menusuk kalbu siapa saja yang mendengarnya. Datuk Sakti keluar dari persembunyiannya dan mendekati bidadari malang tersebut. Wahai bidadari yang cantik, ada apa gerangan kamu menangis? Tuan, apabila Tuan melihat selendang saya, mohon kembalikan selendang itu. Saya akan mengembalikan selendangnya, tetapi dengan syarat kamu bersedia menjadi istri saya. Baiklah, saya bersedia menikah dengan Tuan, asalkan Tuan berjanji untuk tidak menceritakan asal-usulku kepada orang lain. Jika Tuan melanggar janji tersebut, maka kita akan bercerai. Baiklah, saya akan mengingat janji itu. Lalu Datuk Sakti membawa bidadari itu ke rumahnya. Masa berlalu, mereka menikah dan hidup berbahagia. Wahai Adinda, tidakkah Adinda menyukai rumah yang kita tinggali saat ini? Betul Kakanda, Dinda suka rumah ini. Tapi tidak bisakah Kakanda membuat rumah yang terbuat dari kaca lebih indah dari istana Ratu Balkis? Dinda sudah memimpikannya dari lama. Apakah Kakanda bisa membuatnya? Amboi, tak tanggung permintaan Adinda ini. Betul tuh Kakanda, Dinda sudah lama tak kembali ke Kayangan. Apakah Kakanda mau Dinda kembali ke Kayangan? Jadi Duda mau? Aduh Dinda, tegakah Dinda meninggalkan Kakanda sendiri? Bukankah Dinda tahu bahwa Kakanda mencintai Dinda lebih dari apapun? Dinda sukakan Kakanda tidak? Oi, kalau yang itu jangan ditanya Kakanda. Bukan Kakanda tahu bahwa Kakanda saja yang bisa mencuri hati Dinda di dunia ini? Halah, tak tanggung lagi. Tiada berapa lama, bidadari itu melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu tumbuh sehat, cerdas, dan rupawan. Wahai ayahanda, lihatlah anandamu ini, bagaikan bulan purnama bukan? Benar Ananda, wajahmu indah dan rupawan. Keluarga Datuk Sakti terlihat sempurna. Semua orang kagum dan memuji kecantikan paras, keelokan
perilaku, serta kepandaian sang bidadari. Datuk Sakti sangat bangga akan istrinya, hingga lupa dengan janjinya pada sang bidadari. Tanpa sadar, dia bercerita bahwa istrinya adalah bidadari dari Kayangan. Dia menangkapnya saat mandi di kolam loyang. Datuk, macam mana bisa engkau dapat istri sempurna macam tu? Iyalah Datuk, keluarga Datuk ini sempurna sangat. Orang-orang yang melihatnya iri pasti. Iya Datuk, macam mana bisa seperti itu? Macam mana Datuk bisa dapat istri macam tu? Kau pergi je lah ke kolam loyang tuh. Hah? Macam mana nak dapat istri dari kolam loyang tu? Banyak bidadari dari Kayangan di sana. Hah? Macam mana pula ada bidadari di kolam loyang tu? Mestilah aku harus ke sana besok. Aku nak tengok dengan mata kepalaku langsung. Iyalah Datuk, saya juga mau pergi dulu lah, mau beritahu warga yang lain. Bye Datuk. Aku pun nak balik, aku nak beritahu teman-temanku. Assalamualaikum Datuk. Setelah mendengar cerita Datuk Sakti, pada setiap malam purnama, orang-orang berduyun-duyun ke kolam loyang untuk berburu bidadari. Mereka bersaing, berebut, bahkan saling bertingkai untuk mendapatkan semak lebat yang terdekat dengan kolam. Tetapi mereka pulang dengan tangan hampa. Karena semenjak ada salah satu bidadari kehilangan selendang, para bidadari yang lain tidak berani lagi mandi di kolam loyang. Mengetahui Datuk Sakti telah melanggar janjinya, sang bidadari sangat sedih dan marah. Sambil menangis, dia mengambil selendangnya. Karena rahasia kita sudah Kanda bongkar, Dinda akan kembali ke Kayangan. Tolong jaga anak kita. Selamat tinggal.